Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua. Kali ini saya akan berbagi cerita kisah nyata yang dialami oleh seorang warga desa Karangbinangun II. Cerita bermula dari kejadian di tahun 1990 di mana seorang warga bernama Mbah Biman. Mbah Biman itu merupakan penduduk desa asli Karangbinangun II yang sudah lama bertempat tinggal di desa tersebut. Kemudian Mbah Biman itu menikah dengan seorang wanita yang berasal dari desa Jayamulya. Jayamulya itu termasuk desa yang bersebelahan dengan desa Karangbinangun II. Tidak jauh dari desa tersebut, bisa dikatakan cuma tetangga desa. Setelah Mbah Biman itu menikah, Mbah Biman dikaruniai seorang putri, seorang anak perempuan. Anak perempuan tersebut dilahirkan dalam kondisi yang normal, dalam keadaan yang sehat, akan tetapi terdapat suatu tanda di dalam tubuhnya atau yang tertera di fisiknya, yaitu terdapat toh, kalau orang Jawa mengatakan toh bromo. Toh bromo itu tepatnya terletak di muka, di bagian muka yang menutupi bagian mata sebelah kiri. Ketika waktu pemberian nama itu sekitar selapan, kalau orang Jawa menyebutnya itu selapan. Kalau dalam Indonesia, dalam hitungan selapan itu adalah 36 hari. Ketika dikasih nama, anak tersebut sering sekali sakit-sakitan, sering sekali panas, badannya itu panas tinggi, demam, mungkin sehat 2 hari, nanti sakit lagi, begitu seterusnya sampai si jabang bayi itu berusia 40 hari. Ketika malam itu Mbah Biman sedang memberikan cerita dongeng kepada anaknya tersebut dan melelo-lelo ligung anak tersebut biar supaya cepat tidur bersama istri tercinta, Mbah Biman memberikan tempat yang nyaman kepada bayinya, yaitu di tengah. Yang sebelah itu istrinya, yang sebelah kanan itu Mbah Biman, dan anaknya atau putrinya itu di tengah-tengah. Pada malam itu suasana begitu mencekam, sepi, dan pada waktu itu pas di mana desa Karangbinangun II itu lagi ruatan atau masih melaksanakan wayang atau tradisi bersih desa di desa Karangbinangun. Kita tahu sendiri ketika ada keramaian pas di jam 8 sampai jam-jam 11, kalau ada acara wayang itu pasti seluruh masyarakat yang laki-laki atau bapak-bapaknya itu banyakan nonton wayang dan berkumpul di balai desa untuk menyaksikan ruatan tersebut. Ketika Mbah Biman memutuskan untuk berangkat ke ruatan, ternyata istrinya tidak memperbolehkan Mbah Biman untuk berangkat karena istrinya itu merasa kalau setiap hari kurang tidur, bahkan kecapean. Pada malam itu Mbah Biman diminta untuk bergantian menunggu sang jabang bayi. Kemudian Mbah Biman itu bicara sama istrinya, "Ya sudah istriku, malam ini biar aku bantu untuk menimang jabang bayi kita, dan saya yang menunggu, silakan kamu tidur biar saya yang menjaga anak kita." Setelah beberapa jam kemudian, kira-kira itu sekitar tengah malam, sekitar jam 12,
Terbangunlah istri Mbah Biman yang tadi tidur itu. Dilihat nampak bayinya di sebelahnya. Setelah dia terbangun dan melihat anaknya itu lagi tidur pulas bersama Mbah Biman, tidurlah kembali istri Mbah Biman tersebut. Dan gantian Mbah Biman bangun. Saking kagetnya Mbah Biman itu bangun, kok nggak ada anaknya. Mbah Biman itu sangat takut dan cemas. Kemana anak saya? Dilihatlah di bawah, siapa tahu jatuh. Tapi ternyata Mbah Biman buka selambu, nggak ada. Dan dia membangunkan istrinya. Istrinya pun menangis. Setelah itu, herannya selambu itu nggak ada yang buka. Bahkan Mbah Biman pun tidak berubah posisi dari tidur semulanya. Saking ketakutannya, Mbah Biman keluar dan memanggil orang tua Mbah Biman untuk membantu mencari anaknya. Akan tetapi setelah panik kemana-mana dicari, terdengarlah suara tangisan bayi tersebut dari arah di bawah tempat itu. Ternyata guys, setelah dilihat, ternyata bayi yang tadi menangis adalah anak Mbah Biman. Posisinya tidak ada yang berubah, tidak ada yang lepas. Bahkan ketika tidur, bayi tersebut dibedong. Posisi di bedong itu diikat dengan menggunakan selendang dari bahu sampai ke kaki. Maka tidak bisa bergerak bayi itu. Kenapa? Ketika bayi itu terjatuh, kok tidak menangis? Dan kenapa ketika bayi itu jatuh, kok bedongannya tadi itu tidak terlepas dari tubuhnya? Itu suatu kejadian yang sangat-sangat di luar nalar. Ternyata guys, setelah usut ditanyakan dengan orang tua, ditanyakan dengan Pak Kiai, ternyata guys, siapakah yang mengajak anak Mbah Biman tersebut? Ternyata dari jawaban Kiai dan jawaban orang pintar sama. Anaknya Mbah Biman itu sedang diajak main bersama Gondoruo. Dan tidak jelas Gondoruo itu di mana tempatnya, akan tetapi itulah yang terjadi. Tanpa luka sedikit pun, tanpa ada yang tergores sedikit pun, ternyata anak Mbah Biman itu selamat dan tidak ada sesuatu yang membuat anak Mbah Biman itu cedera. Kalau kita pikir, jelas itu di luar nalar. Dan wallahu a'lam, itulah kejadian yang benar-benar terjadi, dan itu menimpa Mbah Biman beserta istrinya dan sekeluarganya. Setelah itu, beberapa hari kemudian disarankan kepada kiai dan orang pintar untuk melaksanakan ruangan. Dilaksanakanlah cara melakukan tersebut. Setelah itu, bayi Mbah Biman itu tidak terjadi apa-apa, tidak pernah ada apa-apa, dan sampai sekarang anaknya masih hidup dan sehat. Demikian guys cerita yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya silahkan komen, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin perlu ditanyakan bahkan belum jelas, boleh komen-komen. Dan inilah kejadian nyata yang terjadi di Mbah Biman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.